Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Salam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Kita Diskusi. Tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo. Gimana para pendengar semuanya? Apa kabar? Para pendengar semuanya, gimana kabar keluarganya? Sehat-sehat semuanya kah? Seperti biasa ya, para pendengar, saya ditemani partner radio saya. Halo Antung. Halo guys, halo gengs. Sapa pendengar dulu dong. Ya itu tadi. Oh udah. Kok gitu doang sih anjir. Itu tadi. Kan settingannya gitu. Ini apa namanya template? Template-nya ya, template-nya. Ya sama sih, aku juga pakai template ini. Para pendengar semuanya yang mau saling bersapa, request topik maupun mau bagi-bagi unek-unek ya, silakan menulis di kolom komentar. Jadi gini, para pendengar sekalian, aku sebenarnya telat ini dari perjalanan dari rumah ke studio. Gila, macet banget anjir. Macet ya? Macet. Tapi ini kan sudah tanggal berapa sih ini? Rahasia. Ya, rahasia. Jadi di jalan macet banget, banyak banget ini dari luar kota yang berliburan di Batu dan Malang. Yap. Batu. Tuku coklat, tuku es coklat nek Batu. Oh enak poeh. Pau enak, pau ning. Kalau pakai P bukan orang Malang. Bukan. Jadi hari-hari awal tahun ini kayak sudah mulai ramai lagi ya. Ya, bahkan lebih padat mungkin. Lebih padat. Padahal ini kemarin ini sebenarnya sepi loh. Jalanan sepi di weekday gitu itu. Ya mungkin karena lagi libur semester sih. Yep. Jadi sempat aku ke kampus ya, cuma sebentar tapi kosong banget asli. Iya dong. Kan terus libur. Aku tanya ke Nana, teman kita yang dosen kemarin itu, ternyata lagi liburan semester. Oh pantes sepi UB UM gitu itu kemarin. Pantesan. Tapi di waktu kuliah ini ya lagi aktif. Aku yakin sih kendaraan bermotor di Malang pasti membludak sih. Bagian-bagian pusat kota sama pusat aktivitas itu pasti padat. Ya salah satunya ya motor yang bikin mobil. Apalagi weekend kalau misalnya yang dari luar kota liburan ke Batu gitu itu. Wah, itu yang namanya underpass flyover udah kayak gak penuh fungsi. Gak fungsi coy. Jadi banyak sekali ya solusi macet yang dibikin sama Pemda Malang, terutamanya kalau di bagian pembangunan jalan. Iya, ada flyover di Arjosari. Terus flyover baru itu juga dong di mana? Di mana tuh? Yang ini loh. Bentul itu tuh. Bukan. Di mana sih? Flyover baru. Ada lagi lah. Baru. Di Gadang. Sama itu. Oh iya, sama itu. Oh iya. Tapi nggak tahu sih, Gadang macet juga sih. Di sana kan pasar sama dekat kayak pusat industri juga kan Gadang itu. Mau ke pantai kan juga lewat situ. Oh iya sih, benar. Nah makanya dibikinkan flyover juga. Terus ada underpass. Itu yang baru tuh. Termasuk sama yang kita sempat ini waktu kuliah ya Tung ya. Yep. Pemberlakuan satu arah di Mbetek. Yep. Terus akhirnya balik lagi dua arah. Itu aku inget banget waktu SMK kelas 3 sampai semester 2 ya. Cuma satu arah itu kan? Kuliah semester 3, semester 2 atau semester 3 lah. Pokok 8 tahun yang lalu lah. Iya. Sekitar 8 tahun yang lalu, tapi akhirnya diprotes karena menghalangi rezeki rakyat. Tapi menurutmu Dong ya secara personal, kamu setuju nggak sih ada pemberlakuan satu arah itu di arah Mbetek? Sorry, Dinoyo ya? Mbetek ke Dinoyo. Terus di Dinoyo itu juga yang lupa lah, Dinoyo satu arah. Yang pasti kita harus putar balik gitu kan kalau misalnya mau ke Dinoyo gitu kan? Benar. Iya. Ada 2 tempat lah kalau nggak salah dulu itu. Kalau secara pribadi
pemberlakuan satu arah ya setuju-setuju aja. Iya. Aku pun juga sebenarnya setuju loh. Karena kita lihat resultnya dulu kan, hasilnya memang sedikit berkurang macetnya. Iya, benar. Sedikit berkurang ya, meskipun kalau kita kelewatan kita harus muter lagi jauh. Muternya agak Itu jauh kan ya. salah sendiri. Ya kan, nggak bisa disalahkan. Tapi kan efeknya kan jadi lancar lah. Lebih lancar Lebih tentunya lancar ya. meskipun sedikit, lebih lancar. Kalau aku sih fan aja, masalah rezeki. Kalau yang diproteskan kan, ya pasti kalau orang memang mau beli ya pasti putar balik dong. Iya, kalau misalnya mereka niatnya belinya ke sana ya pasti mau putar balik pun ya Ya, dilakuin. mau melanggar tidak Enggak dong, enggak boleh boleh dong, dong. nggak boleh dong. Itu sih kalau personal sih, kalau ada jalan satu arah cukup setuju karena memang Iya. kalau aku sih orangnya prefer jalan jauh lancar daripada dekat macet. Macet. Iya, sama aja ya energinya ya. Sama. Iya. Lawang sekarang itu kalau kita lihat ya di jembatan Suhat itu yang apa namanya yang ke arah Dinoyo sama ke arah Betek itu kan di sana itu kan selalu macet. Iya, Mau dia ada satu arah atau dua arah. iya tetap. Nah, itu karena ini volumenya jalan itu nggak sebanding sama volumenya ini kendaraan Ya, bermotor. benar. Banyak banget kendaraan bermotor itu yang lewat situ. Apalagi diberlakukan dua arah seperti sekarang, itu macetnya itu bisa sampai ke Polinema Pasti. itu. Dan setiap aku berangkat kuliah dulu itu selalu macet sih di situ sih. Akhirnya kita harus apa ya akal-akalan cari jalan tikus ya Teng ya. Ya, lewat apa jembatan Pelor. Iya anjir. Jembatan Merengut. Jembatan Merengut nggak tuh. Sama belakangnya Polinema juga. Oh ya, bisa Yang tembus dah. yang turun itu loh. Ada tembusannya belakang Poninema. Yang keluarnya Jalan Bunga Coklat. Anu, keramik. Iya, Oh. keramik. Oh, iya benar. Tuh. Tapi kalau lihat sekarang kan tuh jalan-jalan banyak loh yang apa? Jalan dua arah yang putar baliknya ditutup demi ngelancarin macet. Itu juga bagus sih, tapi tetap macet. Sebenarnya sih ya apa namanya cariku ya Tong ya. Ada sih satu hal krusial yang benar-benar bisa diubah sama Pemda. Gimana itu? Ya ada pemberlakuan transportasi umum yang lebih baik sih. Jadi Yang ya, lebih baik. iya. Para pendengar sekalian yang di luar Malang, Malang saat ini cuma kenal 3 transportasi umum kalau rakyatnya itu. Yang relevan ya di masyarakat ya. Ya 1 angkot, 2 bis antar kota, sama ojol. Itu doang. Taksi. Taksi ya kan. Kalau dari bandara atau dari apa namanya stasiun mau ke rumah ya ada pakai taksi. Nah itu kan kita sepertinya butuh banget ya, desperate banget untuk adanya transportasi umum yang lebih baik gitu. Terutama kayak KRL mungkin, waduh itu sebenarnya bakal berguna banget sih. Ada busway juga kalau misalnya, ya mungkin busway sih ya kalau di apa nih di Solo mungkin Busway ada. sama di Jakarta itu sudah ada busway. Ya. KRL itu apa KRL? KRL itu kereta. Oh, kereta listrik ya? Yes. MRT? Di Solo itu sudah ada. Jadi pertamanya kan memang kebijakannya Pak Jokowi yang di Solo itu. Wah. Setelah itu dibawa ke Jakarta gitu itu. Itu benar-benar enak banget menurutku transportasi umum yang bisa kemana-mana ke daerah mana-mana gitu itu sampai ke gang-gang pun itu ada stasiunnya loh Tong kalau di Jakarta itu. Busway-nya ini ya. Busway sama ini KRL. Oh, KRL sampai ke gang-gang itu ada apa drop point-nya lah. Drop point yes. Sebenarnya bukan gang sih ya, ya jalan Dekat gitu, daerah dekat situ. daerah situ. Ada yang namanya di dekatnya Pasar Senen itu, aduh aku lupa. Pasar Selasa. Bukan. Ya pokoknya di sekitaran Pasar Senen itu ada yang ke gang juga gitu itu. Keluarnya itu ke jalan yang kecil gitu itu, bukan jalan raya gitu lah istilahnya gitu itu. Nah itu kan implementasinya bagus banget menurutku gitu. Kalau misalnya di Malang itu kayak ada katakan dari Malang ke Gadang ya gitu ya. Tapi itu bisa turun di Sukun, bisa turun di alun-alun, bisa turun di mana itu Iya, benar. Enak sih. Enak sih menurutku bisa asik. jadi pilihan. Tapi biayanya gimana?
Nah, itu ya tergantung APBD ya. Enggak, maksudnya Iya. biaya sebagai customer lah, sebagai rakyat yang Oh untuk iya. menggunakan fasilitas itu. Heeh. Ini sebagai perbandingan ya, Tung ya. Mhm, Eh Transjakarta busway itu yap, sekalinya kita masuk tit mhm, gitu mhm, itu 3.500. oke. Bisa kemana-mana. Iya, selama kita nggak Bisa. turun kan, Itu sama kita nggak sama turun. kayak angkot. Iya, Nah, benar terus sekali. Kita ngetit lagi, tip gitu 3.500 lagi gitu. oke. Sedangkan KRL lebih mahal lagi lah. Oh, Ada 7.500 gitu. tapi ya selama kita nggak turun ya tetap. Selama kita nggak turun dan itu bisa kemana-mana KRL-nya. Nah itu Oke. asik itu. Sampai ke Tangerang pun sampai ke mana? Ke Banten juga ada. Mhm, mhm. Tuh, ke Serang itu ada. Bisa apa hiburan. Asik sih. Gila sih. Kalau misalnya ada ya, apa namanya? eh KRL yang dari Malang ke Batu gitu itu Wow, aku berharap banget sih. ya Jadi benar. kita nggak perlu banyak menurunkan kendaraan bermotor kalau menurutku ya. Iya, Terutama kalau bawa keluarga itu kan ya mungkin mobil iya. Tapi kalau misalnya kita berpergian sendirian, iya. menurutku itu bagus banget. Pakai mobil, berangkat sendiri pakai mobil lagi. Wah. Nah itu udah emisi mesinnya, Nah, udah apanya banyak ininya, banyak makan tempat juga di jalannya. bagus nggak sih pada jalur 3 in 1 di Malang? 3 in 1 itu Ya satu mobil minimal 3 orang. harusnya ada ya pemberlakuan kayak gitu ya. Kalau di Jakarta kan ada tuh. Kalau Sekarang udah nggak ada. kalau nggak ada penumpangnya tilang. Tapi Ya, kan banyak jasa-jasa yang jasa-jasa kayak gitu. numpang. Makanya sekarang kan nggak ada. Sekarang diberlakukannya apa? Ganjil genap. Heeh. Iya. Oh Jadi ganjil genap. hari ini apa ganjil gitu itu Mhm. apa kalau misalnya dia platnya nggak ganjil ya tilang gitu itu. Oh iya? Iya, ganjil Itu genap. ganjil genap, plat genap boleh jalan, plat ganjil nggak boleh jalan. Yes, seperti itu. Terus kalau hari ganjil, plat ganjil jalan, genap nggak boleh jalan. Iya benar. Itu dari mana ada 4 angka itu di situ? Eh aduh, aku sendiri juga nggak tahu yang Kalau ngambilnya 2 dari angka mana ya. ganjil, 2 angka genap, jalan setiap hari dong. Kayaknya sih ini nomor yang belakang, yang paling belakang. Yang belakang ya, iya sih. Iya, Kalau 0 ganjil apa genap? itu dia. Maaf, meskipun aku agak lama di Jakarta tapi nggak pernah tanya. Oke, oke. Skip. Skip. Kalau menurutku ya dong ya, Mhm. masyarakat sekarang itu daya belinya udah lebih stabil sih. Iya benar, Kendaraan bermotor itu kayak barang wajib gitu. Minimal kan ya sepeda motor. Ya pasti. sepeda motor banyak, ruas jalannya tetap aja ya jelas macet ya kan. Pasti, pasti. Mau sebesar apapun jalanannya, apa kayak mau sebesar apapun wadahnya, kalau wadahnya cuma bisa nampung 1 liter, diisi 2 liter ya tumpek-tumpek. Tumben dong, jelas. Kita udah kelihatan banyak banget ya kayak perluasan jalan ya, terutama Mhm, di bener. mana itu daerah-daerah Ndau Iya. sama ya Singosari itu juga ada perluasan jalan. Oh iya itu di Itu Singosari bener deket yang dekat rumah. itu ada banyak banget yang ini apa namanya perluasan jalannya itu lumayan mengambil ini sih jalannya orang jalannya orang jalan Menga trotoar mengambil gitu haknya aja pejalan mengambil kaki. iya benar sekali gitu itu jadi dulu yang ruas jalannya itu ya isinya cuma 2 mobil ya katakan ya Mhm. sekarang udah bisa sampai 4 mobil gitu Jejer udah ya. jejer bisa ya terutamanya karena ada pembangunan ini sih apa namanya kayak industri kreatif di sana di Oh, Singosari situ itu iya sih. ada. Jadinya banyak kayak alat-alat berat yang harus diangkat gitu karena harus Mhm, dibawa ke sana. mhm. Kalau misalnya ruas jalannya tetap gitu-gitu aja ya pasti macet. Jelas. Itu masih levelnya kecamatan ya, Mhm. belum lagi kalau kabupaten, kalau apa namanya kota gitu itu. Masih banyak sekali di Malang apa namanya jalan-jalan yang ruas jalannya itu masih sempit dan desperately need ini perluasan jalan. Kita punya Malioboro Malioboro. Oh iya, Malioboro dadakan. cuman di perempatan itu ya, Iya, yang ada kursinya itu juga, benar di sekali. sebelahnya lampu merah, itu kamu ngapain duduk di situ? Panas-panas. Wow, amazing. Nah, ya ini sih apa namanya karena proyekannya wali kota giveaway.
Susah, susah. Nggak, apa sih mikirnya, kan orang pinter nih ya. Orang pinter bangun kursi di sebelahnya Bang Jo. Bang Jo itu lampu apa? Lampu rambu-rambu lalu lintas merah hijau itu kan ya. Yes, yes. Itu ngapain bangun kursi di situ, Bro? Nggak ada atapnya lagi. Nggak tahu. Ah, Kayak nggak ada ini ya, apa namanya, seperti nggak ada, apa ya, manfaatnya minimal banget sih. minim sekali. Ya cuma jadi looks doang gitu kan Iya. di kota gitu itu. Jadi belum ada benar-benar membawa keuntungan untuk masyarakatnya gitu. Hmm. Terutama ini sih karena di sana banyak banget ini aktivitas kayak jual kopi gitu itu. Lafayette itu kafe gede itu. Oh, kalau di sana kan memang daerah kota ya. Iya, iya. Kota, kafenya elit-elit juga. Elit gitu itu. Cuma menurutku kalau bangun di situ mah nggak ada heritage-nya gitu. Iya. Malang heritage tapi nggak ada heritage-nya. Bikinnya di Ijen kayak, Bisa. ya kan di Ijen kan ada kayak rumah londo itu loh tuh. Mbak semua itu kayak Nggak semua. Cuma kan banyak. menurutku lebih tepat aja sih, lebih tepat Bisa. temanya di situ gitu. Gereja itu kan juga dari zaman Belanda Oh, juga benar. kan. Itu ikonik. Ikonik Itu menurutku. Itu malah heritage yang nggak ada heritage-nya. landmark. Tapi kalau yang di perempatan itu, Nggak ada heritage. Anda congkel aspal diganti paving, bro. Ngapain? Sumpah nggak tepat guna banget sih. Nggak tepat guna. Itu dia. Astaga. Tapi ya mungkin biar dilihat Google View-nya bagus. Lebih bagus Lebih iya bagus. itu Ada juga. ada corak-coraknya ini ya. Itu kalau aku apa namanya, kalau aku pikir-pikir ya eh diukur-ukur aja sih ya. Cuma mobil 4 itu bisa itu. Iya, enggak Seharusnya bisa. kan kalau misalnya pusat kota bisa ngambil ruas yang lebih inilah maksudnya lebih luas gitu itu gitu. Betul, betul. Nah, sekarang kan mobil juga semakin ramah soalnya harganya gitu buat masyarakat menengah ke atas gitu. Iya. Bahkan ke bawah loh tuh. Sekarang mobil juga udah mulai banyak dilirik loh. Iya, kreditnya kan murah. Kredit murah loh sekarang mobil itu. Jadi ya bisa dilihat ya kalau misalnya mobil tambah banyak, kalau mau lewat pusat kota kayak gitu ya macet loh. Salah. Salah dalane paving. Itu biaya maintenance-nya berapa ya? Itu kan nyongkel aspal, naruh paving. Naruh paving. Paving kan gampang ucul ya. Iya, itulah. Setahuku loh ini. Mungkin pavingnya bagus. Kita lihat lah nanti berapa tahun ke depan. UB dulu itu pavingan dulu itu. Iya. Yang apa namanya trotoarnya. Tapi kan ucul-ucul kan. Iya, lepas semua. Lepas terus. Akhirnya dijadikan kayak apa namanya jalan biasa sekarang. Benar-benar. Tapi ya gitu sih kalau kita ngelihat pembangunan jalan yang ruas-ruasnya dilebarin gitu ya. Iya. Kalau cuma ruas jalannya dilebarin tapi tidak ada trotoar juga kayaknya kurang sih. Oh iya. Kan Kurang. yang namanya juga pusat kota kayak ada alun-alun juga gitu. Yap. Itu kan menarik perhatian turis. Turis kan Ya. nggak suka pakai ojol, nggak suka pakai mobil gitu. Yap. Ya nggak bawa mobil juga sih. Heeh. Ya harusnya jalan ya gitu. Kita harus ada fasilitas pejalan kaki. Jalan kaki. Lah masa pejalan kakinya cuma di sekitar alun-alun doang? Iya. Trotoarnya sebelumnya sama sekitarnya seluar alun-alun nggak ada untuk menuju Masa nggak sana. ada rek? Iya kan? Ya minimal disediakan. Ya mungkin ada tapi nggak layak. Iya toh? Iya sih kayaknya sih. Ya sayang ya. Sayangnya kayak gitu. Sama kayak fasilitas difabel juga masih kurang. Ya itu. Belum banyak ini apa namanya kayak pemberian bisa dibilang sign-signnya untuk difabel yang tunanetra gitu itu. Atau yang pakai kursi roda gitu itu sepertinya masih jarang kalau di Malang gitu itu. Harus ada jalur khusus ya mungkin. Jalur khusus. Kalau di Disediakan. Jakarta itu udah banyak implementasinya. Oh sudah ada ya Jakarta. Sudah banyak. Jadi di ruas-ruas jalan itu ada tuh kayak apa namanya
jalan yang braille gitu itu kan. Nah, itu Oh, untuk teman-teman kita yang tunanetra. itu di jalannya braille jadi merangkak gitu. Ya enggak Oh dong. enggak, terus braille-nya gimana? Loh, Pegang, itu pegang ini gini. enggak apa nih enggak Gimana pakai sih? enggak pakai tangan juga Oh dong. enggak, sorry sorry Bang. Maksudnya ada tanda-tandanya gitu itu Omongan di kayak audio gitu kan bukan apa? audio. Di jalannya itu ada yang kayak gini loh, teman. Mungkin para pendengar bisa lihat ya nanti ya. Para pendengar yang lebih tahu, aku udah tahu nih. Ceki-ceki dulu. Oh, jadi bisa dirasain pakai kaki gini aja ya? Apa maksudnya di jalan dia bisa tahu kan braille kan huruf braille kan kayak timbul-timbul gitu kan. Terus Bismillahirrahmanirrahim kan kayak gitu biasanya. Ah, taunya sih yang gitu. Ini loh Tong yang kuning-kuning kayak gini. Oh. Ini buat para tunanetra ini. Ya terus dia ngerasa oh ya. Guiding Oh iya dia kan block bisa ngerasa. ya. Itu kan biasa ada di apa toilet di airport, bandara, Ya, ada juga. di stasiun. Keset lah nih kucuk. Mm-mm. Keset mahal. Ngawut kan. Beda kalau yang ini di jalan umum. Oh, I see. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar sih. Kalau sebelah jalannya rata, yang ini bergerigi, berarti dia lewat situ Iya, terus. Tapi bener. kalau pas sebelahnya harusnya rata tapi rusak gitu, belok dong dia. Ya kan ada apa namanya tanda-tandanya yang kayak gini. Kan ada yang lurus-lurus kayak gini ya kan. Oke, Terus oke, ada oke, yang benar. bulat-bulat kayak gini. Ini yang menandakan ada Ada apa namanya, persimpangan ada lah ya. persimpangan lah gitu. Ya. Oh, Gitu. iya, 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 benar, benar. Bagus, bagus, Gitu. bagus. Iya sih. Ini sudah banyak sebenarnya diimplementasikan di kota-kota besar. Tapi kalau di Malang, aku sendiri lihatnya masih jarang. Oh, itu fungsinya buat anu ya, kawan-kawan kita yang apa yang difabel ya. Saya Iya tak kira benar. dulu anti slip aja dulu. Itu sih salah banmu lek selip. Atau salah sepatumu. Kon sih. Tapi bagus sih itu baru tahu beneran beneran baru nggak begitu Nah, nyangka cuman TIL ya, Today I Learn. ya today I learn Today I Learn. itu bagus bagus tapi bagus sih apa tujuannya kalau kayak gitu memang sangat mendukung bagus cuma ya itulah di apa ya diperbaiki atau Mm-mm. dilayakkan lah fasilitas itu Yang biar lebih pertama-tama sih ya trotoar yang umum ini dulu hmm, diperbagus dulu, hmm, setelah itu ditambahi untuk apa media yang difabel seperti iya itu. benar Ya kita balik lagi sih sama ruas jalan itu tadi ya. hmm, Ruas jalan yang masih tetap aja ini kan belum jadi solusi ya. Kalau misalnya cuma pelebaran aja bukan jadi solusi. Solusi yang tepat iya ya sih ada inventaris KRL kalau menurutku. Untuk rute Malang Utara ya. Malang Utara kayak Singosari Lawang gitu itu. Terus ke hmm, Batu, terus ke Malang hmm, Selatan. Malang Kota jelas. Malang Kota jelas Suhat pasti ya, itu Suhat jelas kayak gitu itu. Terus mana lagi Suhat ke Dinoyo terus ke Veteran misalkan. ya ke tempat-tempat yang titik poin Itu macetnya titik memang poinnya itu yang aktivitas kotanya paling banyak ya di situ kan. ya Nah, itu menurutku kalau ada rute KRL yang seperti itu sangat membantu sekali. tapi KRL itu di bawah apa di Kalau atas? yang di bawah itu yang MRT. Oh yang di bawah yang bawah tanah. Yang bawah tanah itu MRT. Oh Kalau bukan kalau yang KRL itu KRL itu yang pakai tiang-tiang itu ya? iya yang Oh pakai I see. listrik itu. Yang pakai tapi di atas Iya. kan? Apa di Iya. bawah juga? Apa Enggak di atas, di atas. di atas ya bukan kayak Iya. kereta api kan ya di tanah. Enggak. Oh iya 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 iya. Kalau misalkan dijadikan kayak di Jakarta itu ada juga KRL yang lewat atas juga. Mm-mm. Seperti apa namanya? Kayak dibikinkan jembatan gitu. Iya maksudku pakai tiang itu loh jadi dia nggak ngikut tanah Oh, iya 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 di iya. atas semua full Itu enggak. LRT nah, itu. Oh itu LRT lagi Iya, itu beda lagi. beda lagi. Tapi kalau KRL bukannya kita harus jebol rumah-rumah, Iya sih. iya kan? Banyak sekali bakal ada rute-rute yang harus dibongkar ya. Ya Ya benar. tapi itu resikonya sih. Iya resiko tentu. Tapi kan pasti hasilnya pasti bagus itu. Menurutku karena transportasi umum itu kepentingan orang banyak tuh. Benar. Iya. Kalau misalkan kita fokusnya ke hal-hal yang trivial, aku boleh bilang trivial sih ya. Mm-mm. Karena kepentingannya itu nggak banyak orang yang pakai, misalkan kayak heritage.
Siapa yang merasakan itu? Tidak semua. Emang kamu sering jalan ke ini Malang Heritage? Itu aja baru tahu namanya heritage. Tidak ada dampak buat hidup. Nggak berdampak banget sumpah. Sama apa? MCC misalnya. MCC juga. MCC kayaknya ya cuma sebagian orang aja kan yang pakai. Iya, ya. Nggak usah pakai. Yang kesana aja lo dikit. Yang tahu fungsinya apa itu Yang loh. tahu fungsinya itu nggak semua orang. Dan pembangunannya itu sudah lama sekali baru selesai. Itu udah zaman kapan ya kita apa namanya dibangun sampai sekarang barusan selesai. Hari itu. Makanya terutamanya ini sih ya balik lagi ke apa namanya transportasi umum itu kepentingan masyarakat. Terutamanya kita sih kalau menurutku kalau misalnya ada KRL, ada busway minimal ya ada busway lah itu. Aku nggak perlu bawa motor ke tempat kerja gitu. Tapi kalau dilihat meskipun tidak secara personal, transportasi tentu untuk masyarakat. Iya, Transportasi umum. hajatnya orang banyak, bener. Hajatnya orang banyak, jangan yang berkelompok dulu lah, jangan yang perkelompokan. Kayak apa tadi? Heritage. Siapa sih yang pakai? Atau apa? Bangun-bangun tempat-tempat rumah-rumah. Apa itu? Perumahan ya perumahan bisa. Iya banyak sih ya apa namanya kayak sawah-sawah yang dijual buat jadi perumahan. Iya. Itu dia. Kalau aku sih ya di Kota Malang kayak gini nih semrawutnya Kota Malang ini udah kayak asam garam. Mulai dari aku tuh apa namanya dulu masih sering banget lihat ada sawah-sawah gitu itu. Kalau para pendengar yang udah di Malang dari dulu itu pasti setuju sama aku. Dulu itu Malang dingin, sekarang panas. Malang makin panas sekarang. Tidak bagi yang punya AC. Atau kipas angin lah minimal ya. Ya ada sih dingin-dinginnya waktu apa namanya zaman maba. Tapi dulu zaman maba teman-teman ya, aku inget banget nganter adikku berangkat kuliah itu berangkat ini ospek kan pagi banget ya sekitaran jam 5 itu. Gila yang namanya kabut itu penglihatan cuma 3 meter paling ke depan itu. Itu zaman 2000 berapa gitu itu. Sekarang mau jam 5 mau jam 4 ya tetap aja kayak ada kabutnya. Penglihatan 20 meter tapi kabutnya di atas. normal. Wih. Walah kabut gitu doang. Ya sudah, gak dingin-dingin juga, gak ada dingin-dinginnya. Embun-embunnya atau apanya kan. Nah, iya. Kamu ngerasain nggak semrawutnya gitu Malang? Aduh, dari dulu pasti. Secara apa ya, pengalaman pribadi aja sih, memang kayak ya mungkin sudah ditata dengan baik ya mungkin ya. Untuk jalan-jalannya gimana. Tapi kita balik lagi juga ke pengguna jalannya sendiri juga mungkin. Edukasinya mungkin yang kurang. Penjelasannya kalau kayak gini gimana. Langsung semerawut kalau bawa kendaraan kan kayak gitu. Itu kan salah satu pemicu juga selain ruas jalan. Iya. Tentunya harus didukung dengan ruas jalan juga dong. Kalau semua orang tertib, meskipun tertib tapi ruas jalan juga tidak mampu menampung, ya sama aja. Karena kenapa kok tidak mampu? Karena tidak ada transportasi umum yang layak. Itu kan dia. di situ. Pertanyaannya kan chain reaction terus itu. Kenapa kok tidak ada transportasi umum? Karena tidak ada dana. Balik lagi kayak lingkaran setan. Dananya kemana? Ya itu cari sendiri. Ya ada bagiannya yang bisa nyari itu, yang bisa neliti itu ada. Adalah. Zaman sekolah kamu ngangkut nggak dong? Aku sorry nggak pernah ngangkut. Aku elit aku. Elit ekonomis sudah. Berarti jalan. Dekat soalnya. Kebetulan aku ini ngangkot sempat waktu zaman kuliah itu. Zaman sekolah sama kuliah sempat dari Singosari Malang ngangkot juga. Tuh ya, yang namanya angkot itu ya nggak akan lepas dari yang namanya abu rokok. Pasti. Abu rokok. Transportasi umum kayak gitu terlalu apa sih?
Ya nggak Terlalu the layak, best. nggak layak. Nggak layak, terlalu swag. Iya. Gangster banget. Sama ini juga apa namanya yang namanya tempat duduk itu udah robek-robek udah. Gila. Iya. Ada ya dan aku sempat juga naik Bison itu Mm. seenak jidatnya satu orang pengguna Bison ini di sebelahku ngerokok dengan ini apa namanya jendela tertutup. Wow gila, nggak semua orang itu kena. Mantap. Mau ngebunuh satu Bison kayaknya. Bro, aku perokok bro, tapi gak ngerokok di tempat kayak gitu. Sumpah itu yang namanya Bison kan kita kalau apa namanya duduk dempet-dempetan ya. Iya, meskipun gak dempetan itu ruangan tertutup bro. Gendeng enak-enaknya ngerokok. Itu Gila. tempat umum. Tempat umum juga. Ya kalau nggak dapat apa namanya transportasi yang layak, rakyatnya yang layak. Iya. Mental rakyatnya dilayakin dulu lah. Ya, didukung lah. Gimana nih apa pengedukasi apa bahasanya? Pendidikannya Iya ya ditingkatkan diberikan lagi, edukasi sih. diberikan Iya. edukasi, Kalau di mengedukasi. ini tuh busway itu ya, Mm-mm. jangankan ngerokok, bawa makanan itu nggak boleh. Oh, bawa makanan apa? Nggak bawa makanan yang terbuka ya kayak Oh, es terbuka krim ya. gitu tuh atau kamu Ah, punya apa namanya bungkus jus gitu. Itu nggak boleh masuk. netes-netes itu enggak Iya boleh. nggak boleh. Ya enggak apa-apa sih. Jadi memang benar-benar terjaga sama AC-nya itu juga dingin banget. Jadi kamu bisa lihat ya kalau misalnya busway yang lagi hujan-hujan gitu itu yang namanya kaca busway itu sampai berembun loh. Supirnya enggak kelihatan. Yang di belakang dong Oh, ya, di gitu. belakang. Oke. Maksudnya ya AC-nya itu bagus banget gitu. Iya. Dingin lah ya. Dingin. Karena tempatnya di Jakarta itu kan panas ya kan. Oke. Itu. Kalau angkot jangankan AC. Angin aja sepoi-sepoi kerasanya panas kok. Baru kerasa angin berhenti. Aduh, di angine. Itulah. Udah dempet-dempetan ya. Itulah mungkin mulai coba dari angkot dulu kan yang sudah banyak tuh. Kan enggak mungkin toh dihilangin. Kan Iya. harus diperbaiki lah. Harus diperbaiki. Menurutku ya mulai dibenahi ini si interiornya atau mulai dari situ sih kalau menurutku sih. Jadi orang-orang sudah nyaman memakai apa namanya transportasi umum di apa namanya untuk berangkat dari daerah ke daerah gitu itu. Biar nyaman, banyak orang yang milih itu. Iya. Ya meskipun mereka punya motor kan, tapi untuk kebutuhan yang pingin lebih apa ya personal yang nggak perlu sering-sering banget kan. Kalau ada angkot bagus, murah, apa ramah lingkungan, maksudnya Iya. ramah di kantong kan tentu orang Circumstancesnya rakyat kan pada banyak ya. Kadang-kadang motornya macet gitu itu nggak bisa hidup ya. Gimana lagi kalau nggak pakai transportasi umum, kalau nggak ngangkot, kalau nggak ngojol gitu itu. Ya. Kalau misalnya angkot aja susah, ojol juga masih katakan nggak semua orang punya smartphone, nggak semua orang punya GoPay, nggak semua orang punya ini, harganya juga masih agak lumayan ada di atas ya gitu itu kan. Transportasi umum yang jadi satu-satunya solusi buat masyarakat yang kayak gini gitu. Kalau misalnya kita nggak benahi, kalau apa namanya pemerintah nggak ada yang membenahkan, ya kebutuhan rakyat itu terbengkalai gitu. Sayang banget kalau misalnya potensinya Kota Malang yang besar ini cuma bisa dijadikan Malang Heritage. Hanya sedikit. Malang Heritage yang tidak ada heritage-nya. Aduh, gimana susah. Nah, para pendengar ini nggak punya cerita menarik nggak soal transportasi umum? Apakah para pendengar punya ini apa namanya pengalaman di Malang Heritage? Naik angkot nggak sih ke sana? Nah, itu dia sih. Apakah para pendengar setuju untuk pemerintah mengedepankan pengurusan transportasi umum terlebih dahulu daripada Malang Heritage atau MCC gitu? Boleh deh cerita-cerita sama kita kalau punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu ya. Terutamanya semuanya mari kita pilih.